Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita untuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Saudara dan sahabat tercinta, dari pembahasan kita yang kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-18. Sekarang kita masuk hadis yang ke-19. Tapi sayang ya, hadis yang ke-19 ini dan juga hadis yang nomor 20 ini sudah pernah sebenarnya kita baca di hadis-hadis sebelumnya. Artinya hampir mirip, hanya saja sedikit penambahan beberapa tambahan informasi tipis. Namun karena adabnya tidak boleh kita lewatkan begitu saja, harus tetap kita baca. Sehingga dengan ini apa yang disebut dengan arba'in maqdisiyah benar-benar kita lunasi, ya, tanpa ada yang diloncati. Tamam, insyaallah sekarang kita membaca dan mendengarkan hadis yang ke-19 dan hadis yang ke-20 berikut ini. Pertama, Baitul Maqdis dan hidayah fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah SWT ridha kepadanya, utiya Rasulullah SAW lailata usriya bi Ilya bi qadahaini min khamrin wa labanin. Rasulullah berkata, saat aku sedang berada di Ilya, malaikat Jibril di sampingku, dan aku didatangkan kepadaku dua bejana. Di malam Isra, di malam Isra Mi'raj, malaikat Jibril mendatangkan dua bejana di hadapanku. Satu bejana isinya khamr, minuman keras yang jelas memabukkan. Yang satu bejana lagi isinya laban. Laban ini adalah susu yang diasamkan, dikentalkan. Fanadhara ilaihima, ya. Nabi Muhammad melihat kepada keduanya, fa akhadhal labana, ya. Lalu Nabi mengambil laban, ya, susu yang telah dikentalkan ini, yang telah menjadi laban. Faqala Jibril, berkatalah malaikat Jibril. Nabi ngambil laban ini dan Nabi mengabaikan khamr. Alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah. Segala pujian bagi Allah yang membimbing engkau agar tetap di atas fitrah. Nah, ini sesuatu yang layak untuk jadi catatan kita, ya. Karena dalam Al-Quran ada ayat bunyinya fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ternyata agama Allah itu agama Islam ini dan kitab suci yang turun dari langit ini sejalan dengan fitrah yang Allah memang telah letakkan itu pada setiap manusia. Siapapun manusia ini, dari agama apapun orang tuanya, anak ini terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Di atas kebenaran mutlak yang langsung dibawa dari Sang Maha Pencipta. Ya. Jadi Al-Quran isinya sesuai dengan fitrah setiap manusia. Makanya tidak ada manusia di muka bumi melainkan ketika dia mendengarkan tentang Al-Quran, mulai dari bacaannya sampai kepada kandungan isinya pasti sesuai. Dan pasti batin nuraninya dan hatinya, akalnya mengangguk, membenarkan. Kenapa? Ashabal fitrah, karena itu sesuai dengan fitrah. Coba secara fitrah ini, ya, walaupun Al-Quran nggak datang, Nabi nggak datang mendakwahi kita, secara fitrah semua orang benci kepada kezaliman, kejahatan, dan semua orang tidak suka dizalimi, tidak suka dijahati. Itu adalah fitrah. Ketika kita sedang dalam kesempitan, bahkan terancam kepada kematian, lalu ada orang yang menolong kita dengan tulus dan ikhlas, kita pasti senang kepada orang itu. Kita pasti senang menerima bantuan itu. Kita pasti sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Itu namanya fitrah. Suka dibantu, senang ditolong, ya. Dan begitu juga kita dipuji, kita dihormati, kita dimuliakan. Kita maunya begitu. Itu fitrah. Dan kita tidak terima kalau kita ini dihinakan, dilecehkan, diejek, dihina, dicaci maki. Itu tidak suka. Itu fitrah namanya. Fitrah selalu kepada yang baik-baik dan fitrah selalu menolak yang buruk-buruk. Itu fitrah. Makanya Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Mabadi Awaliyah, ya, ketika beliau menguraikan tentang masalah fiqh, usul fiqh, beliau pernah ditanya, bagaimana nasib orang-orang atau kaum atau kabilah atau suku-suku yang tinggal jauh di pedalaman. Mereka tidak pernah menerima dakwah. Mereka tidak pernah didatangi oleh Rasul, oleh Nabi, dan mereka tidak pernah turun-temurunnya dulu, ya, ada di situ risalah dan dakwah yang hak. Lalu mereka mati, generasi demi generasi mereka mati.
tanpa tersentuh Islam, tanpa terdakwahi dengan dakwah. Maka ditanya beliau, bagaimana nanti mereka dihisap pada hari kiamat? Singkat cerita, apa kata Imam Syafi'i? Membaca ayat Allah dulu, wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan pernah menyiksa, kami tidak akan pernah memasukkan orang ke dalam azab atau ke dalam neraka, sementara di dunia kami tidak pernah mengirimkan kepadanya rasul atau nabi atau dai yang memberikan dan mengarahkan dakwah al-haq kepadanya. Lalu bagaimana orang ini di akhirat? Apa enggak jelas tempatnya di neraka? Enggak. Di surga? Enggak. Oh, enggak begitu kata Imam Syafi'i. Mereka nanti, ini ijtihad beliau ya, ini ijtihad Imam Syafi'i, mereka nanti pada hari kiamat dihisap sesuai dengan fitrah yang mereka jalani di dunia. Jadi orang di dunia secara fitrah suka jujur, maka dia menjalankan hidup ini jujur. Ya, di dunia fitrah orang yaitu suka berbuat baik, ingin berbuat baik, sebagaimana dia ingin diperlakukan baik. Maka itu adalah fitrah. Ketika fitrah ini yang dia ambil dan dia menolak apa yang tidak sesuai dengan fitrah, maka dengan itu dia dihisap. Bila dia memilih kepada hal yang bertolak dengan hati dan fitrah, maka jelas itu adalah pilihan yang membahayakannya. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang secara hidup di dunia itu mengikuti fitrahnya, awas ya, sebelum Islam datang atau sebelum dakwah datang, maka orang ini akan dihisap dan dengan itu dia masuk surga. Ketika hidupnya dunia lebih mengikuti fitrah, sehingga dia terkenal sebagai orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang suka berlaku jujur, orang yang suka amanah dan sebagainya, nanti dia akan dihisap di atas itu. Beda dengan orang yang sekarang, dia tahu Islam sudah diajarkan dan dia tahu Al-Quran sudah menyebar. Dia bisa saja mengakses Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia bisa saja berguru, karena banyak para guru, para ulama siap didatangin, siap ditanya. Dan pasti suatu ketika dalam momen sejarah umurnya dalam hidup, pasti suatu ketika dia pernah duduk ya di depan dakwah. Dia pernah bermajlis dengan seorang ahli agama yang bisa menyampaikan kebenaran kepadanya. Saat itu dia terima tidak? Ya. Ketika dia menerima, maka dengan itu dia mulai memasuki agama fitrah ini. Ketika dia menolak, itu penentuan bagi nasibnya di akhirat. Berarti dakwah sudah nyampe kepada dia, tapi fitrahnya membenarkan, hanya saja lisannya menolak karena ada 1-2 faktor keduniaan yang menjadikannya tetap bertahan, maka orang ini tetap ditempatkan di dalam neraka karena penolakannya, karena Islam sudah datang dan sudah sampai kepadanya risalah ini. Hadirin dan sahabat-sahabat yang tercinta, lalu apa kata malaikat Jibril? Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala pujian bagi Allah yang telah membimbing engkau di atas fitrah. Ingat, itu Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah. Inilah doa yang kita baca dalam Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami terus ya Allah, agar kami tetap berada di jalan dan di atas jalan yang lurus. Nabi Muhammad minta terus dibimbing oleh Allah. Salat wajib saja ada 5 kali, ada 17 rakaat. Berarti setiap rakaat wajib, bahkan rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi salat-salat sunat, ya. Maka bayangkan betapa rajinnya Nabi Muhammad meminta kepada Allah, bimbing aku ya Allah, bimbing hambamu ya Allah, agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Kok ya kita ya merasa bahwa ilmu kita sudah cukup, iman kita insya Allah sudah memadai, sehingga tidak perlu minta tolong terus kepada Allah agar Allah terus membimbing kita, terus menuntun kita. Jangan begitu saudaraku. Bila dilihat di sini, jadi ada begini ya, kita tahu ini salah, kita tahu ini benar. Tapi saat itu, mungkin karena kita kurang mood, atau karena kita tidak menyukai ya orang yang sedang ada di pihak kebenaran, tapi kita nggak suka sama orangnya, akhirnya kita nggak berpihak pada kebenaran gara-gara orangnya. Kan artinya kita sudah tahu ini kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak terpatri, tidak memiliki kekuatan, sehingga kita tidak berada di atas kebenaran itu. Nah, yang hidayah itu adalah mulai dari Allah memberikan informasi kepada kita, kita akui, kita terima, lalu kita jalankan sampai ke tingkat kita di saat dituntut untuk menentukan kebijakan, kita berada di pihak yang seharusnya, itu pihak kebenaran. Itu baru namanya hidayah. Jadi hidayah itu ada 2. Hidayah untuk mendapatkan petunjuk kebenaran, dan hidayah dalam dikuatkan dalam mengamalkan, dalam mengambil pilihan. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua, dan semoga hidup ini selalu dan terbimbing di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penutup hadis, walau akhastal khamra ghawat ummatuk ya Muhammad. Bila sempat tadi engkau salah memilih,
Engkau pilih khamr, hai Muhammad, ghawat ummatuk. Seluruh umatmu, mereka akan cenderung menjadi budak nafsu. Mereka akan berada di atas kesesatan. Alhamdulillah, Nabi Muhammad memilih laban dan itu adalah fitrah. Maka dengan ini tentu saja secara tidak langsung, laban adalah minuman atau makanan yang memiliki kualitas terbaik di bumi Allah ini. Dapatkan laban, minumlah laban, konsumsilah laban. Dia membersihkan lambung, dia menyehatkan semua penyakit lambung, dan dia menjadikan seluruh tubuh kita mengalami peremajaan dan kita mengalami kesehatan yang lebih baik daripada sebelumnya karena dia adalah makanan atau minuman yang sesuai dengan fitrah. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.